Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala jami'in ni'am. Falhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Nikmatun la tuhsa, nikmat yang tidak ada ujungnya yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Walaupun terkadang nikmat yang Allah kasih buat kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang justru malah menjauhkan kita dari Allah. Dengan maksiat kita kepada Allah, lupanya akan hak-hak Allah. Tapi lagi-lagi Allah nggak pernah putus ngasih karunia, Allah nggak pernah putus kasih nikmat kepada kita semua. Fanaqul alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri, anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berikan dan Allah rizkikan kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihah wal afiyah. Ya, sehat semua kan ya? Alhamdulillah ya. Kalau memang di rumah lagi ada keluarga kita yang sakit, atau mungkin ada jemaah masjid atau musalla kita yang sakit, kita doakan ini kesempatan baik, di waktu yang baik. Mudah-mudahan yang sedang sakit ini Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesabaran, Allah kasih ketetapan iman, Allah segerakan pulihnya, bisa beribadah dan beraktivitas lagi seperti saat sehatnya insyaallah. Kita doakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatal abrar, ya, membahas al-kabirah ats-tsaniyah, dosa besar yang kedua. Ya, kalau dosa yang pertama kemarin panjang lebar kita bahas terkait dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dosa kedua adalah qatlun nafs. Ya, qatlun nafs ini menghilangkan nyawa atau membunuh, ya. Imam Zahabi rahimahullah rahmatal abrar mengawali dari qaulillahi ta'ala, surah An-Nisa ayat ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima.
bahwa siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin atau orang yang beriman muta'ammidan, sengaja nih, bunuhnya sengaja, ya. Fajazauhu jahannam, maka konsekuensinya atau balasannya adalah neraka jahanam yang Allah persiapkan, khalidan fiha, dia kekal lama sekali di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah pun murka kepadanya. Wa la'anahu, kemudian Allah pun melaknat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah akan mempersiapkan baginya azab yang perih, azab yang berat, ya. Itu dalam surah An-Nisa ayat 93, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Naam. Orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, ya. Kemudian dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yaqtuluna an-nafs, ya, allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun, ya. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah terus menghilangkan nyawa, ya, kemudian berzina, orang-orang yang demikian itu akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul azab, nanti azabnya Allah lipat gandakan bagi orang-orang tersebut. Yaumul qiyamah, tentu saja nanti di saat adilan yang tidak ada keraguan di dalamnya atas keadilannya. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal berada dalam muhana. Muhana ini apa? Berada dalam sesuatu keadaan yang hina begitu. Illa man taba, kecuali mereka yang mau bertobat setelahnya, ya. Wa amila amalan salihah, menambal keburukan-keburukan mereka dengan amal-amal saleh. Faulaika yubaddalullahu sayyiatihim hasanatin, maka orang-orang yang demikian yang mau tobat, mau beramal saleh, ya, Allah akan ganti keburukannya dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima, karena sesungguhnya Allah ni Maha Pemaaf dan memberikan maaf. Itu. Ada lagi dalam ayat yang lain, Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatal abrar dalam surah Al-Maidah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan kepada Bani Israel, ya. Dan ini berlanjut kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesiapa yang membunuh saudaranya, ya, karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka orang yang membunuh ini seperti membunuh seluruh manusia yang ada. Ya, jadi membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia, ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang memelihara kehidupan manusia, satu manusia seperti memelihara kehidupan semua manusia, ya. Ini dari apa yang dibahas di awal oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatal abrar. Jadi dosa kedua, dosa menghilangkan nyawa orang, membunuh. Islam mengatur itu, ya. Karena tahu salah satu potensi manusia,
Ya, salah satu potensi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama manusia ini adalah bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Maka diatur dalam agama. Kita bisa menyaksikan bahkan mungkin setiap saat, setiap waktu. Ya, kalau kita buka akses informasi saja, ya, gara-gara ditagih utang, akhirnya orang yang menagih itu terbunuh. Ya. Itu baru-baru kejadian tuh. Terus kemudian ada yang kemarin tuh viral, ya. Jadi yang ditemukan di selokan dalam keadaan berdiri itu, ya Allah, serem sekali itu. Ya. Terus kemudian ada seorang kakak yang tega membunuh adiknya sendiri. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih parah, seorang anak membunuh ibunya dalam keadaan mabuk. Nauzubillah, subhanallah. Ya. Berita-berita seperti itu menjadi pemandangan yang mungkin sering sekali kita saksikan gitu. Kalau kita lagi baca-baca berita gitu, melalui akses-akses informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Murahnya harga sebuah nyawa itu. Ya, ya Allah. Malah pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbagai ayat itu. Ngebunuh satu orang yang beriman kepada Allah itu sama kayak dia ngebunuh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi qaliluhu wa katsiruhu sawa. Dia bunuh satu sama dengan banyak orang yang dia bunuh itu. Ya. Pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka jahanam bagi mereka yang membunuh saudaranya. Neraka jahanam. Ya. Itu konsekuensinya berat sekali itu. Ya. Itu kalau sudah ada di neraka jangan anggap kayak waktu yang sesaat seperti yang kita rasakan di dunia ini, Pak. Memang nanti pada akhirnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surganya Allah selama di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang langsung masuk tapi ada yang bertahap. Nauzubillah dari orang-orang yang bertahap ini bisa masuk ke surganya Allah. Setelah sebelumnya dibersihkan dan disucikan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi atas amal-amal dia di dunia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Pada akhirnya akan masuk surga, iya. Tapi ada kemudian orang yang menganggapnya atau mengkomparasinya dengan kehidupan di dunia. Ya. Kalau di kita enggak apa-apalah. Ya. Awal-awalnya hidup susah, yang penting nanti akhirnya kaya. Hitungan waktu di dunia sedikit, Pak, nggak banyak. Tapi hitungan di akhirat, na'udzubillah, semua na'udzubillah, barakallah fiik. Ya. Itu sekian satu hari di akhirat itu. Itu kan hitungannya 50.000 tahun di muka bumi ini. Jadi kalau masuk satu hari ke dalam neraka Allah ya seperti 50.000 tahun yang umur kita saja ini, yang 60, 70, 80 tahun tuh gak ada apa-apanya gitu. Itu hanya satu hari loh. Sementara orang-orang yang menghilangkan nyawa ini dengan sengaja, tanpa uzur, tanpa ada apapun yang dimaklumi dalam agama, dalam keadaan perang gitu misalnya. Tapi ada orang-orang yang bunuh dengan tanpa sebab. Ya. Nah ini konsekuensinya besar. Ya. Nah, Masya Allah, agama Islam mengatur itu supaya terjadi kesinambungan dalam kehidupan di dunia ini. Gitu. Ya. Kalau nggak ada aturannya, habis sudah. Ya. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hati-hati terhadap 7 dosa besar. Dan disebutkan salah satunya qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh, menghilangkan nyawa tanpa hak. Ya.
Wa qala rajulun lin nabi ayyu dzambin a'zamu 'indallahi ta'ala. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apa sih yang paling besar itu apa ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak." Ya. Kamu menjadikan Allah itu memiliki sekutu sementara Allah yang menciptakan kamu. Kau syirik, ya. Kau menduakan Allah. Kau menghambakan dirimu kepada selain Allah sementara Allah yang menciptakan kamu. Itu dosa paling besar. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, kalau setelah itu apa ya Rasulullah dosa yang besar? Summa ayyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaktula waladaka khasyatan ayyat'ama ma'ak." Kau bunuh anakmu karena kau takut, ya, bahwa engkau akan terbebani dengan kebutuhannya dia. Ya. Jadi di zaman jahiliyah ada tradisi membunuh anak itu. Ya. Kalau dianggap anaknya memberatkan beban atau kemudian dengan keyakinan seorang anak menjadi aib untuk keluarganya. Misalkan anak pertama seorang wanita, itu nggak sedang mereka. Ada yang dengan teganya akhirnya membunuh anak itu. Ya. Jadi ini dosa besar yang kalau dilihat urutannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyandingkannya dengan syirik. Setelah syirik bunuh gitu. Ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu dosa yang paling besar. Ya. Terus tanya lagi, terus apa lagi ya Rasulullah? Itu berzina. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Tadi ya ayat yang kita bacakan itu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda begini, "Izal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau ada dua orang, ya, kemudian dua orang muslim, ya, saling membunuh itu dengan pedangnya. Ini dua orang muslim nih, bertikai, berselisih, kemudian saling membunuh satu sama lain. Yang ngebunuh dan dibunuh masuk neraka. Logikanya gimana tuh? Yang ngebunuh, yang dibunuh masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Ada nggak pertanyaan begitu? Pertanyaan itu pun menghinggap kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qila, dikatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hazal qatil, fama balul maqtul." Ya Rasulullah, kalau yang ngebunuh kami tahu masuk neraka. Itu. Ya. Seperti apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa mabalul maqtul." Tapi kok yang ngebunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang dibunuh juga sebenarnya berusaha untuk membunuh saudaranya. Ya. Ini sebuah konsekuensi besar dan peringatan yang nggak sembarangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan yang mau ngebunuh atau bahkan yang menjadi korbannya saja bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, Abu Sulaiman al-Khitabi an-Naisaburi, "Hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil, innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma wa 'asabiyyah aw talab ad-dunya aw ri'asah aw 'ulu." Ya. Jadi kata Imam Abu Sulaiman rahimahullah, ini juga berlaku, ya, kepada yang membunuh karena asabiyah. Ya. Asabiyah ini karena apa ya? Ta'assub itu? Ya.
Apa bahasa Indonesianya kok saya lupa. Ta'assub pada golongan itu ya, asabiyah. Ya. Terlalu apa tadi, Pak? Iya, loyal ya, ta'assub pada golongan sehingga dia membutakan mata hatinya. Ya. Atau karena kecintaannya kepada dunia, atau karena riasah, ya, karena kedudukan, karena jabatan, ya. Fa amma man qatala aghlal bay' ala sifati allati yajibu qatalahum biha. Ya. Jadi alasannya banyak. Ya. Orang ngebunuh karena urusan harta, orang ngebunuh karena urusan jabatan, orang membunuh karena urusan kedudukan, ya, dan macam-macam motif lainnya itu. Ya. Nah ini kalau ngebunuh dalam model begitu, ya, secara langsung dia bunuh karena alasan tadi, yang membunuh dan dibunuh boleh jadi punya potensi yang sama masuk dalam neraka. Karena sama-sama pengen dapat kedudukan, karena sama-sama pengen dapat jabatan, ya, karena sama-sama pengen dapat harta, ya. Yang artinya kalaupun dia nggak membunuh, dia akan dibunuh gitu. Atau kebalikannya tadi. Ya. Nah, jadi ini ya yang kemudian dijelaskan dalam kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatal abrar. Ya. Nah, adapun orang-orang yang mempertahankan dirinya atau mempertahankan keluarganya, mempertahankan kehormatan istrinya misalkan, ya. Terus kemudian dengan itu saling bertikai, berkelahi, terus seolah bunuh-bunuhan, ya. Kalau ternyata yang seharusnya jadi korban malah jadi pelaku pembunuhan, gitu. Ya. Ini nggak berlaku dalam ayat tadi. Kalau kita dalam rangka untuk mempertahankan diri, membela diri, ya. Maka kalau kemudian tanpa disengaja jadi korban begal untuk mempertahankan dirinya, ternyata nanti sang korban malah bisa mempertahankan diri, kematian malah ada di pihak begalnya itu misalnya. Ya. Nah ini nggak berlaku. Ya. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, ini nggak berlaku. Ya. Karena mempertahankan diri atau untuk kehormatan keluarganya. Ya. Nah, fa innahu la yahris ala qatli, innama yadfa'uhu an nafsi, karena dia sedang membela diri. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, hati-hati ya, setelah nanti wafatnya diriku, setelah aku udah nggak ada lagi, janganlah kalian nanti saling bermusuhan yang bisa menjadikan kalian nanti saling bertikai, bahkan nanti saling berbunuh-bunuhan. Ya, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Ya, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji terakhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya. Jangan kalian kembali lagi setelah aku enggak ada. Kembali ke dalam kekufuran, kalian saling bunuh satu sama lain. Jangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah bunuh-membunuh ini dalam fikih dibahas, fikih jinayat itu misalnya. Ya. Bahwa pembunuhan itu atau menghilangkan nyawa itu ada beberapa kondisi kan. Ya. Dalam fikih ada namanya qatlul amd. Ngebunuh emang sengaja dia ngebunuh gitu. Ya. Ada lagi syibhul amd. Ya. Syibhul amd itu nggak niat bunuh, ternyata terbunuh gitu. Nggak niat, syibhul amd. Mirip-mirip kayak sengaja, padahal nggak sengaja. Bunuh tanpa sengaja. Ya.
Tapi mirip-mirip karena ada keadaan yang seolah dia memang punya potensi untuk membunuh gitu. Ya. Yang ketiga, membunuh tanpa sengaja. Benar-benar nggak ada maksud gitu. Tiba-tiba ada yang terbunuh gara-gara dia. Jadi ada 3. Ya. Kalau qatlul amd, ya memang dia udah niat. Bahkan pembunuhan berencana gitu misalnya. Ya. Nah ini udah qatlul amd. Atau seorang perampok yang emang udah berkali-kali beroperasi gitu. Ini qatlul amd. Ketika ngerampok, dia ngebunuh orang gitu. Itu nggak bisa dikategorikan nggak sengaja tuh. Ya, karena kalau udah ngerampok dia tahu konsekuensinya itu. Ya, ada rampok saya sebenarnya nggak niat ngebunuh, enggak, kalau udah ngerampok bunuh sudah. Ya, ada lagi syibhul amd. Ya, syibhul amd ini bukan sebuah kesengajaan tapi ada potensinya, kayak misalkan ada orang latihan silat. Ya, terus ada latihannya tuh latihan fisik gitu ya, dipukul dadanya emang latihan. Ternyata ada yang kena pukul mati gitu. Padahal nggak ada maksud si pelatihnya untuk ngebunuh misalkan begitu. Atau ada guru ini punya murid bandel betul gitu. Akhirnya diambil rotan terus dipukul gitu. Loh kok dalalah gara-gara itu mati. Nah ini syibhul amd. Ya. Ini nanti konsekuensi hukuman di dunianya berbeda. Gitu. Antara yang sengaja dengan yang nggak sengaja. Kalau yang sengaja ya harus kisos. Ya, orang bunuh ya dibunuh. Ini dalam kacamata fiqh. Ya. Kalau yang syibhul amd enggak. Ya, walaupun kedua-duanya kalau misalkan korbannya dari pihak keluarganya memaafkan, bisa membayar diat namanya. Ganti rugi, ya. Tapi berbeda antara yang sengaja sama yang nggak sengaja tadi. Gitu. Ada lagi tadi yang ghairul amd. Ghairul amd itu ya benar-benar nggak sengaja. Orang lagi iseng, wah ada mangga nih gitu. Ya, diambil batu nggak ada. Adanya gear motor. Wah ditempel lempar tuang gitu. Ternyata kebablasan. Ya, di seberang ada orang kena tuh gear. Mati, padahal nggak sengaja. Itu ghairul amd. Ya, ada juga konsekuensinya, tapi tidak sampai qisas begitu. Nah ini diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Ya. Terus gimana nanti cara ngebedainnya? Ya mereka yang punya kapasitas lah untuk menentukan itu, qadhi, hakim. Ya, karena memang masalah niat nggak niat adanya di hati gitu. Jadi dilihat nanti bagaimana perantaranya bisa sampai nanti orang itu mati misalkan. Ya. Nah, nanti akan diinterogasi oleh orang-orang yang memang punya kapabilitas terhadap hal itu. Ya, ini dalam fiqh jinayat begitu. Ya. Tapi ala kulli hal kita membahas ini masalah dosa besar, maka konsekuensi di akhiratnya pun besar. Ya. Bagi mereka yang membunuh dengan sengaja. Gitu. Ini ya saya nggak habis pikir begitu. Banyak sekali orang nih yang seolah menganggap harga nyawa tuh murah gitu. Ya. Jadi ngebunuh tuh tanpa ada udah nggak ada rasa beban begitu. Ya. Yang kemarin yang kita lihat tuh apa yang saya baca kemarin sambil lihat-lihat tuh ada mahasiswi kalau tidak salah, ya, yang kemudian dimutilasi, dimutilasi ya, terus masukin ke dalam koper itu, ya. Nah, mahasiswinya itu bukan muslimah, iya. Tapi yang kita bahas ini orang kayak nggak ada belas kasihan lagi gitu dalam dirinya. Terus begitu diinterogasi kayak nggak punya penyesalan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Orang ngebunuh tetangganya cuman gara-gara masalah sepele saja. Ya. Masalah hal-hal yang sebenarnya ya nggak perlu amat, bahkan untuk bertikai pun kayaknya nggak perlu. Gitu. Ya. Tapi akhirnya terjadi pembunuhan. Ya. Jadi
Ini konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan hadmul Ka'bah, ya, ngancurin Ka'bah sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada ngebunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Bayangin Pak, ngancurin Ka'bah pelan-pelan tuh, ya, dihancurin temboknya itu lebih baik daripada menghilangkan satu nyawa. Ini ngebayangin konsekuensinya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, la yazalul abd fi fashatin min dinihi man lam yusib daman haraman, ya. Seorang hamba itu masih punya kelapangan gitu dalam urusan akhirat insyaallah, ya. Selama tidak ada urusan darah ketika dia hidup di dunia, ya. Jadi insya Allah masih ada kelapangan nanti di akhirat. Selama bukan urusan ketika dia di dunia itu menghilangkan nyawa seseorang. Itu udah berat itu bahasanya itu. Kalau udah ngilangin nyawa, aduh berat urusan di akhiratnya, ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Dalam urusan hak seseorang nanti di akhirat, ya, ketika kebaikan seseorang itu bisa diambil, orang yang zolim bisa diambil kebaikannya sama orang yang dizolimi. Kalau orang yang ngezolimin itu sudah habis, tidak ada lagi kebaikan, orang yang dizolimi akan diambil keburukannya kemudian ditimpakan kepada orang yang menzolimi, ya. Itu nanti di akhirat ketika sedang disidang gitu, maka yang pertama kali akan ditanyakan atau dipermasalahkan adalah masalah nyawa. Yang pertama kali, ya. Sebelum yang lain-lain, ya. Sebelum misalnya ngambil tanah orang, sebelum nanti misalnya kita pernah mencelakakan orang, sebelum nanti kita pernah misalkan menyakiti hati orang, menzolimi orang. Sebelum itu semua, yang nanti semua akan diadili tanpa terkecuali, yang pertama kali diurus adalah masalah darah, nyawa. Itu, ya. Nah, ini luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqatlul mu'minin, membunuh seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu indallah, lebih berat urusannya di sisi Allah, min zawalid dunya, daripada menghilangkan dunia, ya, daripada menghancurkan dunia. Membunuh seorang muslim, ya, seorang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kaba'ir al-isyraku billah wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa besar itu syirik kepada Allah, terus menghilangkan nyawa atau membunuh, dan yaminul ghamus. Yaminul ghamus ini sumpah palsu, ya. Tapi kalau kita lihat urutannya tadi, syirik, setelah itu membunuh, ya, sumpah palsu, atau apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ya. Wa summiyat ghamusan li'annaha taghmisu sahibaha finnar. Jadi tadi al-yamin al-ghamus itu artinya sumpah al-ghamus, palsu. Al-ghamus itu secara bahasa artinya al-gharq, yakni tenggelam, ya. Karena menenggelamkan nanti pelakunya di dalam neraka. Itu yaminul ghamus. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu nafs zulman illa kana ala bani adam al-awwal kifl min damiha li'annaha awwalu man sannal qatl, ya. Nanti tidaklah seseorang itu membunuh saudaranya secara zalim kecuali yang akan menanggung akibat, salah satunya adalah putranya Adam, ya. Ketika peristiwa Habil dan Qabil itu, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan itu sendiri, ya. Dalam Sahihain disebutkan begitu, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di zamannya Rasul itu ada Muslim, ya, terus kemudian ada non Muslim,
yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jamin keselamatannya. Ya, namanya kafir mu'ahad. Ya. Orang-orang yang non Muslim tapi memang sudah punya keterikatan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilindungi semuanya, hartanya, keluarga dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi oleh kaum muslimin. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda gini, siapa yang membunuh mu'ahid atau mu'ahad, ya ini orang-orang non Muslim yang mengikat janji dengan kaum muslimin, lam yurah raihatal jannah, maka dia nggak akan pernah dapat kesempatan mencium bau surga. Ya. Wa inna raihataha la tujaddu min masirati arba'ina aman. Sementara aroma surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun. Ya. 40 tahun tuh hitungan berapa ribu kilometer mungkin ya. Kalau dulu kan hitungannya begitu. Jaraknya berapa? Ya jarak 1 bulan lah. Oh berarti dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada bayangannya begitu. Misalkan jaraknya berapa? Ya jarak 12 hari. Gitu. Ya, berarti jaraknya kurang lebih dari Madinah sampai Palestina gitu misalnya. Ya, itu 12 hari. Ya. Kalau ke Mekah Madinah 400 kilo tuh mungkin 8 sampai 9 hari. Ya. Berdasarkan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau 40 tahun seberapa jarak gitu, Pak? Ya. Padahal aroma surga bisa tercium dari jarak 40 tahun. Ya. Itu padahal membunuh mu'ahad, istilahnya begitu. Membunuh non-muslim yang punya ikatan janji dengan kaum muslimin. Ya. Fa idza kana hadza fi qatlil mu'ahad wa huwa alladhi a'ta ahdan minal yahud wan nasara fi daril islam fa kaifa bi qatlil muslim. Kalau ini terjadi kepada non muslim yang mu'ahad mengikat perjanjian seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi dan Nasara yang mereka hidup di negeri Islam, ya. Bagaimana kalau seseorang membunuh sesama muslim? Ya. Jadi lebih besar lagi konsekuensinya. 40 tahun aroma surga itu bisa tercium. Ini tidak bisa nyium. Kalau nyiumnya aja nggak bisa, ya gimana mau masuk begitu? Ya. Ala man qatala nafsan mu'ahidatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatullah wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsina kharifa. Ini sama ya. Ini sama inti dari hadis tersebut ya. Pembunuhan terhadap mu'ahid ya. Man a'ana ala qatli muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi aisa min rahmatillahi ta'ala. Nah ini juga repot ini. Siapa yang membantu seseorang hingga terjadinya sebuah pembunuhan walaupun hanya dengan setengah kalimat ya. Bahasa syatri kalimah, bukan kalimah wahidah. Ya. Jadi gara-gara setengah kalimat doang gitu. Maka ketahuilah dia akan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan stempel dan cap ditandai sama Allah. Aisa min rahmatillah, yakni orang-orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi udah ditandain nanti ketika kembali kepada Allah. Ya, dan semua orang bisa mengenali inilah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Ya, jadi masya Allah itu. Kalau udah nggak dapat rahmat Allah, ya susah kemungkinan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surganya Allah diberikan karena rahmat Allah. Itu. Ya. Jadi membantu dengan setengah kalimat tuh kayak gimana ya? Mungkin cuman ngasih sign tanda aja. Begitu mungkin nih. Eksekusi itu orang tuh. Kita nggak tahu. Syatri kalimah. Ya. Gimana yang memprovokasi? Apalagi sampai kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk menghilangkan nyawa seseorang.
Itu udah nggak ada keraguan lagi sudah. Bisyatri kalimah, dengan setengah kalimat saja itu, ya, eksekusi. Udah selesai sudah. Ya. Jadi ini pembahasan tentang dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Membunuh banyak sekali fasilitatornya ya. Menyiksa orang perlahan-lahan sampai akhirnya membunuh, itu bagian tuh. Nggak ada dengan menyatakan saya nggak sengaja ngebunuh, enggak, sementara dia udah disiksa perlahan-lahan gitu ya. Ada kayak misalkan orang yang memiliki asisten rumah tangga, karena urusan 1-2 hal nggak suka nih ya sama asisten rumah tangganya, sehingga kemudian dikurung ya. Saya baca tuh yang kemarin di mana itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, saya lupa di Taiwan atau di mana gitu ya. Itu disiksa pelan-pelan, nggak dikasih makan ya. Itu kan salah satu fasilitas untuk membunuh juga itu. Kalau itu terjadi kepada seorang muslim maka berlaku itu ya, berlaku tadi itu, membunuh sesama mukmin ya. Atau kemudian dengan cara-cara yang memang punya potensi akhirnya untuk membunuh itu, yang sudah direncanakan ya. Saya niatnya bukan untuk ngebunuh kok, buat cuman bikin dia luka-luka doang. Enggak, kalau gitu udah masuk pembunuhan ya. Yang tadi dalam fikih tuh disebut nggak sengaja tuh kayak tadi sifatnya ya. Orang lagi ngehukum murid ya, karena pengen ngelurusin, walaupun di Indonesia sekarang udah nggak diperkenankan kan ya untuk hukuman fisik itu. Tapi benar-benar nggak sengaja dia. Ketika dipukul, entah dia shock atau apa, jatuh, kolaps, terus meninggal gitu. Itu yang disebut secara tidak sengaja, syibhul amd, ya nggak ada maksud gitu. Ya. Atau tadi yang saya contohkan tuh, guru silat misalnya, lagi ngelatih fisik, tiba-tiba kok ada yang mati gitu. Ya. Ya kecuali tadi memang udah direncanakan. Ini kan lain cerita, itu tugasnya siapa? Qadhi tadi untuk ngelihat. Jangan-jangan emang si guru silat itu punya dendam sama muridnya, itu kan lain cerita gitu. Tapi kalau cuma sekedar ini memang benar-benar ngelatih gitu, nggak ada niatan, terus meninggal, itu syibhul amd ya. Nggak sampai ke kisas hukumnya gitu. Ya ada lagi yang tadi yang nggak sengaja, betul-betul nggak sengaja. Ya dia ngelempar batu ya kena seseorang, ya kaget ya. Atau kemudian dia lagi bawa mobil ya, kencang ya, terus kemudian nggak bisa mengendalikan kemudinya, lewat ke depan seseorang, kaget tuh orang, terus meninggal gitu misalnya karena jantung ya. Nah itu masuk dalam, bukan kategori pembunuhan kepada seorang mukmin gitu ya. Nah, jadi ini salah satu dosa besar yang kita bahas hari ini terkait qatlun nafs. Ya, jadi hati-hati betul ya. Mungkin bagi kita yang alhamdulillah Allah pelihara dalam lingkungan yang baik ya, Allah berikan petunjuk iman, Allah jadikan hati kita tuh riqqah ya, riqqah tuh lembut gitu ya. Nggak kepikiran hal-hal yang begini gitu ya. Tapi bagi mereka yang di lingkungan yang memang keras gitu misalnya, boleh jadi ini sesuatu yang dianggap biasa ya. Dan mengerikan sekali kalau tidak ada panduan agama, seseorang bisa dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain karena ketidaksukaan, karena latar belakang kebencian, karena latar belakang persaingan ya. Sehingga nyawa seorang begitu murah harganya, dan itu sepertinya terlihat di zaman kita saat ini gitu ya. Macem-macem, habisin aja deh, itu kalimat begitu misalnya ya, seolah sesuatu yang ringan sekali untuk diucapkan itu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka agama mengatur itu ya, baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan qatlun nafs. Jadi hati-hati, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perilaku-perilaku tidak baik seperti ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan insyaallah. Baik, sebelum kita lanjut ya, mungkin nanti di bab berikutnya atau di pertemuan berikutnya mungkin ada 1-2 hal yang bisa kita diskusikan. Falyatafaddal mashkur. Ya. Monggo, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab. Ya. Apakah pembunuhan karakter menjadi bagian dari bab yang kita bahas hari ini, qatlun nafs gitu. Pembunuhan karakter itu mungkin bahasa kita ya, bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau dalam kajian literatur keislaman itu lebih kepada hifdzul arad. Jadi menjaga kehormatan seseorang gitu. Jadi kalau semisal orang yang menjelek-jelekan, memframing orang, terus kemudian jadi buruk, jadi dimusuhi sama orang, ya itu masuknya ke hifdzul arad, ya hifdzul arad. Jadi bukan masuk ke dalam qatlun nafs gitu. Tapi tetap ada pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka orang-orang yang dibunuh karakternya itu nggak hanya dari satu orang, tapi dari banyak orang. Mungkin dia nanti akan ketawa-ketawa di akhirat itu. Kenapa? Karena kezaliman juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia difitnah, dicaci, dimaki sedemikian rupa, dibunuh karakternya. Nanti di akhirat itu dia akan ketawa-ketawa sama Allah. Maka ada dalam salah satu riwayat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan nanti orang-orang yang diambil kehormatannya, ya, nama baiknya, itu nanti di akhirat akan bilang, ya Allah, kalau seandainya aku tahu bahwa hilangnya kehormatan diriku bisa memberikan kenikmatan seperti ini, niscaya aku berharap tiap hari aku dizalimi, ya Allah. Kenapa? Karena didapatkan manfaat dari situ nanti di akhirat itu, Pak. Ya. Bayangkan kalau kemudian ada komunitas, ya, buzzer yang jumlahnya itu bisa ribuan orang menzolimi satu orang, itu bisa mendapatkan fadilah, kebaikan itu bisa sampai 1000 kebaikan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, kalau suatu waktu kehormatan kita harus terganggu gara-gara seseorang, ya, kalau tidak bisa diselesaikan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan disadarkan, diberikan hidayah, dan mudah-mudahan semua itu akan memberikan dampak positif nanti kita di akhirat, tidak di dunia gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ya, Pak. Enggak masuk dalam qatlun nafs, tapi kepada arad tuh kehormatan gitu. Kehormatan. Ya, baik, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membunuh dalam ranah gaib gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum mendalami itu, Pak, masalah hal-hal gaib itu.
Apakah memang kemudian dalam Al-Quran disebutkan, wallahu alam, dengan segala keterbatasan ilmu, tapi ala kulli hal kalau memang itu menjadi fasilitas pembunuhan seorang dengan fasilitas itu, maka dia termasuk ke dalam qatlun nafs ini. Karena yang kita bahas sebenarnya kan dampak dari membunuh itu. Apapun wasilahnya gitu, apapun wasilahnya. Yang kita bahas nih dampak ya dari dia dosa membunuh seseorang itu, menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Tapi kalau terkait tadi apakah itu semua ada panduannya dalam Al-Quran gitu, wallahu a'lam. Tapi kalau hadis, saya pernah dengar itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kena tuh, ya, sihir, ya, pernah kena sihir. Dan insya Allah nanti pembahasan setelah ini sihir kita akan coba untuk dalami lagi masalah itu, gitu. Ya, Rasulullah pernah kena sihir dari orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ngerasa nggak enak secara fisik tuh pernah, itu sehingga kemudian nanti dibantu oleh Jibril alaihissalam. Ya, ternyata ada buhul-buhul yang terikat yang ditaruh di sumur dekat Rasulullah kalau tidak salah itu. Ya. Nah, jadi sihir itu ada, tapi kalau nanti apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa makhluk halus dari jin itu bisa menjadi fasilitator terbunuhnya seseorang, sementara yang kita tahu bahwa syaitan itu hanya menyesatkan saja gitu. Itu seperti apa ya, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Sejauh ini saya belum ada maklumat. Tapi kalau memang fasilitator itu benar menyebabkan seseorang terbunuh, dia termasuk dalam kategori qatlun nafs ini. Ya, konsekuensinya naru jahannam. Ya, neraka jahannam. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Barakallahu fiik. Terima kasih. Besok bisa jadi buat materi kita itu, Pak. Ya. Baik. Yang lain? Pak Budi, kayaknya ada yang mau disampaikan. Baik. Oh, langsung kepikiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Budi. Baik, ini yang dibahas dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala terkait mukmin dan muslim. Ya, kalau di luar dari itu, dalam keyakinan kita, ya sudah tidak masuk karena dari awalnya sudah tidak masuk kategori pembahasan. Kenapa? Harus syahadat tuh alla ilaha illallah dulu. Ya, baru setelah itu dibahas yang lain-lainnya, termasuk masalah hal-hal terkait dengan yang kita bahas hari ini gitu. Jadi kalau di luar itu ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, cuman awalnya saja sudah memang bagi mereka yang enggak bersyahadat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan potensi surga selama belum bersyahadat gitu. Ya. Jadi tidak ada dalam pembahasan kita kali ini kecuali muslim yang membunuh muahid tadi. Gitu. Ya, muslim membunuh muahid. Ya. Itu tetap ada konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Pak Bambang, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apakah masuk dalam kategori bunuh diri sebenarnya atau enggak karena dia nggak mau makan gitu. Oh iya iya iya. 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 Kamu nggak layak buat aku. Wah, habis gitu dia nggak mau makan, terus mati kan begitu ya? Enggak masuk kategori itu. Jadi itu bukan masuk syatr kalimah tadi. Ya kalau ini man aana 'alal qatl. Jadi dia punya andil besar ya yang sifatnya itu direct message gitu. Ya. Jadi dia memang sudah merencanakan untuk membunuh. Kalau tadi kan dia mutusin niatnya bukan untuk membunuh orang gitu. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan syatri kalimah itu sebenarnya dengan bahasa setengah kalimat itu kalau kita ngebantu sedikit saja sudah ada konsekuensinya di hadapan Allah gitu. Ya. Bantu sedikit saja, memprovokasi, ngompor-ngompori gitu. Ya. Atau kemudian memberikan sinyal-sinyal, itu masuk semua dalam kategori syatri kalimah. Ya. Jadi andil sedikit saja dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi kalimat-kalimat yang ternyata bikin patah hati seseorang, akhirnya setelah itu menyebabkan matinya seseorang karena dia nggak mau makan, nggak mau minum segala macam, hemat saya nggak masuk dalam masalah itu karena dia misalkan memutuskan hubungan itu justru misalkan kita nggak tahu dia nggak mau berada dalam suatu hubungan yang tidak diridhoi Allah, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu itu. Itu Pak Bambang. Masih ada? Naam. Ya. Shibhul amd. Ghairul amd. Ya, ghairul amdi. Ya. Ya. Nah. Ya. Kisos itu hanya diberikan kepada yang al-amd, qatlul amd. Ya, jadi yang dengan sengaja terencana itu hukuman awalnya kisos. Ya. Adapun yang syibhul amd, ya, yang semi sengaja, ya, atau yang enggak sengaja itu enggak dihukum kisos, ya. Tapi hukumannya diat, bayar denda. Nah, adapun yang sengaja dia membunuh tadi, kalau seandainya sang keluarga dari korban itu memberikan maaf, maka bisa diganti dengan membayar diat. Ya, ini kalau dapat ampunan dari keluarga nih. Ya, kalau dapat ampunan dari keluarga, maka bisa berubah menjadi diat. Ya. Adapun tadi yang syibhul amd, ya, atau yang ghairul amd itu tidak dihukum kisos, tapi tetap ada diatnya. Ya. Yang ghairul amdi ada diatnya. Ya. Ini ada catatan saya nih, ya. Ada 100 hewan ternak yang bisa diangsur selama 3 tahun. Itu salah satu diatnya itu. Tapi nanti ada spesifikasinya ya. Misalkan spesifikasinya itu misalkan yang itu kan nanti ada 20 onta. Ada 20 onta yang
besar, ada 20 onta yang umurnya sekian tahun, nanti ada 20 onta, itu ada sendiri itu, Pak. Ya, dalam fikih itu ada sendiri. Ya. Ada detailnya begitu. Ya. Ada nanti onta yang sedang mengandung, itu diberikan bagian dari diat. Gitu. Ya, itu buat yang ghairul amd. Ya. Kalau yang syibhul amdi itu kan satu di atasnya ghairul amd. Itu lebih besar lagi diatnya. Ya. Dan lebih besar lagi bagi yang memang qatlul amdi. Ya. Dan itu semua ada ukuran-ukuran sendiri. Itu. Ya. Nanti ada pembahasannya sendiri itu. Berapa harus bayarnya kayak gimana gitu. Ya. Begitu. Ya, kayak ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman, ya. Huzaifah Ibnul Yaman. Kira-kira orang mana nih, Pak? Hah? Orang mana nih? Kalau benar hadiahnya umroh. Bukan. Ya, karena namanya Yaman jadi seolah Yaman. Enggak. Ya, Huzaifah Ibnul Yaman ini orang Ansar, orang Madinah. Ayahnya orang Mekah, gitu ya. Tapi nanti ayahnya ada masalah di Mekah terus kabur ke Madinah, ditolong sama Bani Ashhal. Di antara Bani Ashhal itu ada keluarga namanya Al-Yamaniyah. Gitu. Nah, akhirnya dinisbatkan kepada Al-Yaman, gitu. Namanya Huzaifah Ibnul Yaman. Ada lagi nanti sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Romawi. Ya, padahal aslinya bukan orang Romawi. Tapi dulu ayahnya kena tangkap terus jadiin budak dijual ke Roma gitu. Jadi ada kisah-kisah begitu. Kita balik ke kisah Huzaifah Ibnul Yaman. Saat beliau radhiyallahu anhu ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ketiga terjadi perang Uhud. Ya. Perang Uhud ini beliau dan ayahnya Al-Yaman, ya, saya lupa nama ayahnya itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Husail, ya. Nama ayahnya Husail, nama aslinya. Jadi Huzaifah dengan ayahnya ini ikut perang, tapi nggak pakai pakaian yang dipakai sama pasukan perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya. Maka nanti ayahnya Huzaifah ini wafat gara-gara kaum muslimin sendiri. Gitu. Jadi yang membunuh kaum muslim, jadi salah sasaran gitu. Salah sasaran. Ya. Begitu salah sasaran selepas perang Huzaifah radhiyallahu an, ya, itu diberikan diat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngebayar diatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada tetap bayar diat. Tapi kalau Sayyidina Huzaifah waktu itu diat yang diberikan Rasulullah disedekahkan lagi kepada kaum muslimin, begitu. Ya. Nah, jadi ini masalah diat denda tadi. Gitu. Ya. Ada nanti ukuran-ukurannya, berapa dendanya, bentuknya apa, untanya seperti apa, itu ada sendiri. Ya, spesifikasinya ada sendiri. Ya. Jadi itu tadi ya, Pak Bambang ya. Ada yang qatlul amdi hukumannya qisas. Yang syibhul amdi sama ghairul amdi enggak qisas tapi bayar diat. Tapi yang tadi qatlul amdi, bunuh dengan sengaja pun bisa sebenarnya enggak mendapat qisas, artinya enggak dibunuh juga, bunuh dengan dibunuh. Ya. Kalau keluarganya memaafkan. Gitu. Kalau keluarganya memaafkan. Ya. Ada satu pasal yang saya agak-agak lupa-lupa ingat gitu. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau masalah qatlul amdi ini, satu keluarga saja memberikan maaf, maka bisa turun jadi diat. Satu saja. Jadi misalkan dia punya keluarga 4 gitu. Ya, bapaknya, terus kemudian abang dan adiknya 2. Gitu. Jadi berempat sama dia. Yang satu terbunuh, satu saja memberikan maaf, maka dia berhak mendapatkan rukhsah, keringanan. Tidak dibunuh, tidak dikisas, melainkan nanti membayar diat. Satu saja, cukup satu. Ya. Berbeda dengan waris. Ya. Kalau waris ini kan harus semua persetujuannya. Ada satu saja ahli waris yang nggak setuju, nggak bisa. Itu perbedaan antara waris sama
qatlul am tadi, turunnya Qisas menjadi diat. Tapi nanti saya coba cross check lagi. Ya, ini yang saya ingat seperti itu. Ya. Baik. Baik, silakan. Satu lagi boleh. Siapa duluan? Monggo silakan, Pak. Apa? Oh ya. Iya. Iya. Yang harus kita cross check dulu beliau muslim apa non muslim itu dulu. Jadi kalau kita juga tidak bisa untuk memfollow up setelahnya kalau dari awalnya kita tidak tahu gitu. Dan itu saya belum tahu, Pak. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Saya sempat lihat itu. Iya, waktu itu saya sempat pengen nyari juga. Ada pertanyaan juga di sini kalau tidak salah tuh. Tapi belum sempat saya follow up. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya karena terkait dengan apa ini as-sihr. Ya mungkin pas nanti momentumnya. Insya Allah. Ya nanti kita coba gali lebih dalam lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, tergantung nanti. Jadi kalau dia sudah qisas, itu hukuman dunianya selesai. Ya, hukuman akhiratnya tergantung dalam kehidupan dia. Dari sejak dia balik sampai nanti sebelum diqisas. Amalannya mengantarkan dia ke surga atau ke neraka. Tapi urusan masalah pembunuhan itu selesai dengan qisas gitu. Iya. Nah, tinggal nanti itu kan hukuman dunianya. Sementara nanti ada pertanggungjawaban dia semenjak akil balik sampai sebelum diqisas itu. Kira-kira lebih dominan mana? Gitu. Nah, itu kan yang urusan qisasnya saja, urusan ngebunuh satu keluarganya saja. Gitu. Tapi dia punya hisab lain kan? Punya hisab yang lain semenjak dia akil balik sampai sebelum adanya qisas itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Khusus Pak, khusus. Ada sendiri. Jadi itu harus diseleksi ketat ya. Kalau di kita kan mungkin tidak ada ya yang sifatnya qisas begini gitu. Kita punya hukum sendiri dan kita hormati itu. Tapi ini kalau kita kembali kepada syariat di zaman Rasulullah SAW itu kodinya, hakimnya harus jelas. Itu hakimnya adalah orang yang punya kredibilitas sendiri untuk bisa memutuskan ini dikasus apa enggak gitu. Jadi bukan keluarganya langsung yang ngebunuh. Gitu. Iya, kalau dulu sebelum datang agama Islam tuh ya keluarganya terbunuh, darahnya kemudian akan menjadi tanggung jawab bagi keluarga yang terbunuh gitu. Ya, mereka akan berhenti pada saat masuk bulan-bulan haram nih kayak sekarang nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya. Itu kalau udah masuk bulan haram, walaupun ketemu dengan pembunuh saudaranya, mereka nggak akan membunuh itu. Tapi kalau di luar itu, bisa langsung dibunuh itu. Tapi kemudian Islam datang mengatur itu sebentar dulu, lihat dulu ini dibunuh karena apa gitu. Jadi Islam meluruskan, boleh jadi nggak sengaja pembunuhannya, ya, boleh jadi nggak ada niatan untuk membunuh, dan itu diatur dalam agama Islam gitu. Nggak cuma sekedar membunuh terus dibunuh, nggak sekedar itu ya, mereka difilter lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada khusus ya, ada khusus, petugasnya ada khusus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan.
Berbeda, Pak. Karena dari awal pun hakimnya itu, ini yang minta kan orangnya kan, gitu. Jadi udah berbeda itu, mekanismenya sudah berbeda. Gitu. Iya. Walaupun sebagian apa yang kemudian ditetapkan gitu dalam hukum kita nih, wallahu alam ya, ada sebagian ulama-ulama yang memang faqih dalam hal jinayat itu mengatakan kayak hukum mati bagi bagi pembunuh berencana itu udah sesuai gitu, udah hampir sama dengan hukum Islam gitu. Terus kemudian kayak narkoba, ya kan ada tuh yang kalau sampai batas tertentu dia bisa dihukum mati gitu. Itu udah sesuai gitu. Tapi itu pembahasan para ahli fikih ya. Pembahasan para ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu, Pak. Baik. Yang lain? Sudah? Masih ada lagi? Hah? Oh, boleh. Baik. Tapi ala kulli hal, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah konsekuensi dari membunuh ya. Itu inti pembahasan kita. Bahwa jangan pernah menganggap murahnya harga nyawa seseorang, karena sejatinya ketika sudah salah dalam membunuh, apalagi yang dibunuh punya hak untuk mendapatkan perlindungan, maka konsekuensinya adalah neraka jahanam. Ya, ini yang dideretkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kurang lebih Allah ketika sandingkan dengan syirik itu tandanya dosa yang fatal sekali untuk dilakukan gitu. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati ya, tapi dosa ini bisa dimaafkan oleh Allah dengan taubatan nasuha tentu saja. Ya, baik. Ini saja pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga hati kita supaya tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.